utuh, ya, tidak pecah, ya, tetap terlihat. Ya, masyghulun, mufradnya apa? Ya, masyghul. Ya. Nah, tabibat, tabibah, ya, masih terlihat bentuk mufradnya. Kemudian yang ketiga, ar-rijalu naimun, mubtada, ar-rijal jumlah ismnya, mubtada khabar, ar-rijal mubtadanya, naimun khabarnya. Jenis jamaknya, untuk mubtada ar-rijal jam'u taksir. Jamak taksir, jamak yang tidak memiliki rumus atau aturan baku dalam perubahannya. Dinamakan taksir pecah. Kenapa? Karena bentuk mufradnya tidak lagi terlihat. Rajulun rijal. Asalnya bentuk mufradnya rajulun, setelah jim langsung lam. Tapi ketika bentuk jamak, setelah jim ada tambahan alif. Sehingga bentuk mufrad asalnya rajul sudah tidak terlihat lagi. Baitun, buyutun. Baitun jamaknya buyutun. Pada bentuk mufrad setelah ya langsung ta. Tapi dalam bentuk jamak setelah ya ada tambahan waw. Kenapa tidak tambahan waw, tidak tambahan alif? Karena pengetahuan bentuk jamak taksir kembali ke sama. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh bangsa Arab. Mudahnya kalau kita melihat kamus, ya, pengetahuan bentuk jamak-jamak taksir, ya, yang hal-hal yang sifatnya sama'i, ya, dalam bahasa Arab bisa kita cari di kamus, ya, seperti pengetahuan jamak taksir, ya, maka bisa kita lihat di kamus. Kalau kita lihat baitun buyut, bentuk baitunnya pada jamaknya tidak lagi terlihat. Kenapa? Karena sudah pecah, sudah ada penambahan, ya, sebuah huruf, ya, sehingga tidak lagi terlihat. Dan penambahannya di sini masalahnya bukan di akhir, tapi di pertengahan. Ya, terkadang bahkan malah di awal, ada penambahan di awal, seperti qalamun, jamaknya aqlamun. Asalnya di bentuk mufradnya nggak ada hamzah, tapi ketika jamak justru malah ada hamzah. Setelah lam langsung mim, setelah lam ketika jamak ada alif. Nah, itu dia. Kenapa dinamakan jamak taksir? Bentuk mufradnya sudah tidak terlihat lagi. Kolam ini sudah tidak terlihat lagi pada bentuk jamak. Nah, itu adapun khabarnya naimun, sama seperti sebelumnya, yaitu jamak mudzakkar salim. Mubtada khabar. Di sini kalau kita lihat secara jenis berbeda. Rijal jenis katanya, yaitu maksudnya jamaknya. Yang pertama mubtadanya jamak taksir, khabarnya jamak mudzakkar salim. Bagaimana seperti ini? Tidak masalah. Ya. Karena tidak diharuskan sama jenis jamaknya, tapi harus kaidah mubtada khabar itu harus sama dari sisi adatnya, jamaknya. Adapun jenis jamaknya, maka hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Jadi rajul jamaknya ya rijal, nggak ada rajulun jamaknya rajulun. Ya tidak ada. Ya, karena rajulun jamaknya rijal, jamak taksir, ya sudah kita datangkan dalam bentuk jamak taksir. Sebaliknya naimun, naim, jamaknya jamak mudzakkar salim, nggak ada jamak taksirnya, sehingga kita datangkan sebagaimana adanya. Yang penting sama-sama jamak. Adapun jenis jamaknya antara jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim itu dikembalikan kepada jenis kata masing-masing memilikinya jamak apa. Kenapa? Karena hal tersebut tidak bisa dipaksakan, harus dikembalikan ke kaidah. Nah, kemudian disebutkan sini pembahasan. Fil jumlatil ula nulahid anna al-isma al-muwaddafun, yaitu pada kalimat al-muwaddafuna masyghulun yadulu ala adadin aksar minasnain. Pada kalimat pertama kita perhatikan bahwasanya isim, yaitu mubtada kata al-muwaddafun, yadulu ala adadin aksar, menunjukkan kepada jumlah aksar minasnain, jumlah lebih dari dua. Jadi jamak itu dalam bahasa Arab sesuatu
yang menunjukkan lebih dari dua. Ya. Berbeda dengan halnya bahasa kita, ya, lebih dari satu sudah masuk dalam ruang lingkup jamak. Tapi kalau bahasa Arab lebih dari dua, ya, baru masuk dalam istilah jamak. Wa kadzalika al-mashghulun, begitu pula khabarnya mashghulun, faqul, yaitu menunjukkan lebih dari dua, jamak. Faqul ismin minhuma jam'un, maka kedua dari isim tersebut bentuknya adalah jamak. Wa hadha an-naw' minal jam'i yusamma jam'al mudzakkari as-salima. Ya. Jadi jenis ini, jenis jamak ini dinamakan dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Wa dzalika, di sini kenapa kok as-salimnya diberikan al? Jam'a mudzakkaris salim. Kenapa kok diberikan al? Kan dia katanya naat untuk jamak. Jamak kan nggak ada alnya. Kenapa? Karena jamaknya diidhofahkan ke isim yang ma'rifah. Lalu? Kan nggak ada alnya. Jadi dia ma'rifah juga. Ya, jadi apa? Mudhaf itu apa? Ma'rifat dan nakirahnya tergantung mudhafun ilaihnya. Ketika mudhafun ilaihnya di sini ma'rifat, makanya jamak di sini mudhafnya dihukumi ma'rifat. Sehingga kalau kita ingin berikan sifat, keterangan sifat, maka kata keterangan sifatnya juga harus dalam bentuk ma'rifat. Nah, tentunya tidak tepat kalau kita katakan hanya salim saja. Kenapa? Karena salim nakirah. Nah, supaya sama-sama dia ma'rifat, maka kita berikan salimnya jadi ada al. As-salim. Ya. Jadi ma'rifat dan nakirah mudhaf tergantung mudhafun ilaih. Makanya nanti kalau misalnya seperti tadi dalam contoh sebelumnya, salimnya kenapa kok dalam bentuk nakirah? Karena jamaknya diidhafakan ke isim nakirah, jam'u muannatsin. Nah, muannasnya dalam bentuk nakirah, makanya jamaknya dihukumi nakirah. Sehingga naat yang akan kita datangkan dalam bentuk nakirah. Salimun, bukan as-salim, tapi salimun, nakirah juga. Jadi ma'rifat dan nakirahnya mudhaf tergantung mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya ma'rifat dihukumi mudhaf dihukumi ma'rifat. Ketika mudhafun ilaihnya nakirah, mudhaf dihukumi nakirah. Wa dzalika li'annahu jam'un lil mufradi bi ziyadati wawin wa nun fi akhirih au bi ziyadati ya'in maksurin ma qablaha wa nunin. Ya, hal tersebut dikarenakan jamak untuk isim mufrad dengan tambahan apa? Waw dan nun. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak yang untuk isim mufrad dengan penambahan apa? Waw dan nun pada bentuk akhirnya, pada bentuk akhir isim mufradnya, atau dengan tambahan apa? Ya yang dikasrohkan sebelumnya. Ya in maksurin maqablaha. Ya yang dikasrohkan sebelumnya dan nun. Jadi tambahnya apa? Una. Ya, una atau ina. Di situ diberikan tanbih ya in maksurin. Ingat, maksurin. Maqablaha. Jadi sebelum ya-nya kasroh. Kenapa? Karena ini yang membedakan antara apa bentuk musanna dengan jamak. Karena banyak yang sering apa tertukar. Ya, jadi kalau musanna sebelumnya fathah. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya apa kasroh. Una ina. Kemudian nunnya juga kalau jamak mudzakkar salim fathah. Sebaliknya kalau musanna kasroh. Dan una ya dengan waw, tambahan waw itu apa? Untuk keadaan rofaknya. Untuk keadaan apa? Rofaknya. Sebagaimana sebelumnya pernah kita jelaskan, tanda i'rab pada isim itu ada
3. 3. Ada apa saja? Rafa, nasab, dan Jar. jar. Jamak mudzakkar salim perubahannya hanya 2. Waw dan nun, una, atau ya dan nun, ina. I'rab ada 3. Kenapa? Karena ada satu bentuk untuk 2 jenis i'rab. Waw dan nun, una, waw untuk keadaan rafa, khusus keadaan rafa. Adapun ina, ya dan nun, ya untuk keadaan apa? Nasab dan sekaligus jarnya. Jadi nasab dan jarnya menggunakan perubahan tambahan ina, ya dan nun. Jadi untuk ina, ya dan nun ini untuk 2 jenis i'rab pada jamak mudzakkar salim, yaitu nasab dan jar. Wa huwa khasun bi asma'il uqala. Dan jenis jamak ini yaitu jamak mudzakkar salim, huwa di sini maksudnya apa? Jamak mudzakkar salim khas adalah bentuk khusus bi asma'il uqala untuk apa? Isim-isim yang berakal. Maksudnya isim-isim jamak yang berakal. Wasifatihim dan sifat-sifat mudzakkar yang berakal. Panakul, maka kita katakan contohnya muwadzafun atau muwadzafin, jamak dari muwadzaf. Muwadzafuna atau muwadzafin. Mashghuluna atau mashghulin atau mashghulin. Jamak dari mashghul. Jadi untuk jamak mudzakkar salim ini tidak terlalu bebas. Dalam artian dia ada syaratnya. Nanti akan disebutkan di antara syaratnya dia apa? Di antara yang bisa dibentuk ke jamak ini ima dia nama laki-laki atau sifat laki-laki. Ya, sifat mudzakkar yang laki-laki seperti tadi muwadzaf, sifat. Dan maksud sifat di sini apa? Bentuk, seluruh bentuk isim-isim mushtaq, apakah itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Nanti kalau sifat dan mudzakkar maka dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Adapun kalau mudzakkar tidak berakal maka tidak mungkin kita bentuk jamak dengan jamak ini. Seperti apa? Qalamun tidak mungkin kita bentuk jamak dengan jamak ini. Tadi kita katakan mushtaq, makanya nanti yang isim-isim jamid seperti rajul nggak mungkin kita bentuk jamak dengan jamak ini. Ya, atau ustad, ustad jamid bukan pecahan dari kata lain, tidak menunjukkan sifat, makanya dia tidak mungkin kita bentuk ke jamak dengan jamak mudzakkar salim. Jadi ima dia nanti nama bi asma'il uqala, nama-nama yang berakal, nama-nama laki yang berakal, atau sifatihim atau sifat-sifat yang jenisnya mudzakkar. Maka dijamak dengan jamak ini. Kemudian yang kedua, fil jumlati tsaniyah, pada kalimat kedua yaitu apa? At-tabibat mahirat. Nulahid annal isma jadi apa? Bacanya sebenarnya yang tepat kalau seperti ini bacanya bukan kasrohnya di mana? Annal isma atau annal isma? Kasrohnya di mana? Di lam. Bukan di bukan di hamzah. Kenapa? Karena hamzah wasal kalau di tengah kalimat tidak dibaca. Makanya dipindah ke huruf lam. Makanya bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Di lamnya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi annal isma di huruf lam. Kasrahnya di mana? Di huruf lam. Annal isma. Nulahid annal isma at-tabibat yadulu ala adadin aktsar minasnain.
kita perhatikan pada isim yaitu mubtada'nya atau bibat menunjukkan bilangan lebih dari dua. Wa kadzalika mahirat, ya. Begitu pula khabarnya mahirat menunjukkan lebih dari dua. Fa kullu ismin minhuma jam'un. Maka jenis ya, bentuk pada kedua kata yang disebutkan atau bibat mahirat adalah bentuk jamak. Wahada nau, dan jenis ini, ya, bentuk jenis ini yaitu atau bibat maupun mahirat minal jam'i termasuk bentuk jamak yusamma jam'al muannatsi salim. Dinamakan dengan jamak muannas salim. Wa dzalika li'annahu jam'un lil ismi al muannatsi bi ziyadati ta'in maftuhatin qablaha alifun fi akhiril ismi wa hadfi ta'it ta'nis al marbutati. Ya, karena jamak ini adalah untuk isim dan jamak ini adalah untuk isim yang muannas. Ya. Jadi kalau jamak ini adalah untuk apa? Isim-isim yang muannas. Nah, kalau jamak muannas salim maka pemberlakuan bentuk jamak muannas salim berlaku untuk seluruh jenis isim muannas. Jadi seluruh jenis isim muannas bisa dijadikan dengan jamak muannas salim. Tidak terbatas hanya yang berakal saja, tapi yang tidak berakal pun bisa dibentuk ke jamak muannas salim. Nah, jadi kalau ruang lingkup jamak muannas salim lebih luas daripada ruang lingkup pembentukan jamak mudzakkar salim yang lebih sempit karena ada persyaratan dia harus berakal. Begitu pula apa? Sifat-sifat yang menunjukkan mudzakkar berakal. Adapun yang tidak sesuai dengan syaratnya maka tidak mungkin dibentuk jamak mudzakkar salim. Adapun jamak muannas salim maka ruang lingkupnya lebih luas. Pokoknya selama dia isim muannas bisa kita bentuk ke jamak muannas salim. Dengan caranya bagaimana? Biziyadati ta'in maftuhatin. Dengan tambahan apa? Ta maftuhah. Ya, ta yang terbuka. Jadi taknya ketika dalam bentuk jamak dengan penambahan ta maftuhah yang terbuka. Bukan yang marbutah, bukan yang melingkar, bukan yang melingkar, tapi yang ta maftuhah. Qablaha alif, sebelumnya berupa alif ya. Jadi tambahannya alif dan ta. Fi akhiril ismi, pada akhir isimnya. Wa hazfi ta'it ta'nis al marbutah. Untuk isim yang asalnya muannasnya dengan tambahan ta marbutah seperti misalnya apa? Sayyaratun. Maka ta marbutah yang ada di akhir ini pada bentuk isim mufradnya dihilangkan terlebih dahulu ketika kita ingin bentuk jamaknya. Jadi ta marbutahnya dihilangkan diganti dengan alif dan ta yang terbuka, yang maftuhah. Ya. Sehingga bentuknya bukan sayyarotatun tapi sayyaratun. Ya. Ya, jadi ta'nis marbutohnya, tak marbutohnya dihilangkan terlebih dahulu baru kita tambahkan alif dan ta. Fal mufradu at-tabiba, fal mufradu at-tabibatu wal jam'u at-tabibat. Ya. Jadi bentuk mufradnya tabibah, tabibatun. Ketika jamak jadi tabibat, bukan tabibatat. Ya. Salah. Ya. Tabibat dengan dihilangkan dulu apa tak marbutoh yang ada di isim mufradnya. Jadilah tabibat. Sayyarat, sayyaratun sayyarat, muslimatun muslimat. Ila akhirih. Wa mahirah, ya, wa mahiratun wal jam'u mahirat. Tak marbutohnya dihilangkan, diganti dengan alif dan ta maftuhah. Itu untuk jamak muannas salim. Ya, jadi untuk jamak muannas salim ruang lingkupnya lebih luas. Mau dia yang berakal maupun tidak berakal. Ya. Nama, baik nama perempuannya ada tak marbutoh maupun tidak ada tak marbutoh. Ya.
Fatimah, Fatimat. Zainab, Zainabat. Nah, baik nama perempuannya ada tak marbutah maupun tidak ada tak marbutah, maka bisa dibentuk ke jamak ini. Atau sifat atau yang mau sifat atau bukan sifat, selama dia isim muannas bisa kita bentuk ke jamak ini. Seperti sifat tadi, muslimatun, muslimat, tabibatun, tabibat. Yang bukan sifat, bukan isim mustaq, jamid, sayyaratun, sayyarat. Maktabatun, maktabat, sabburatun, sabburat, sabburatun. Nah, ila akhirih. Kemudian yang ketiga, wa fil jumlati tsalisah, ya. Kalimatnya pada kalimat ketiga sebelumnya, ar-rijalu naimun. Nulahid anna lisma ar-rijal, ya, kita perhatikan pada isim ar-rijal yaitu mubtada'nya, ya dulu ala adadin aktsara minasnain, menunjukkan lebih dari dua, ya. Menunjukkan jumlah lebih dari dua, ya jamak. Wa hadzal nau minal jam'i, dan jenis ini pada bentuk jamak yusamma jam'at taksir, dinamakan dengan jamak taksir. Kenapa? Li'anna mufradahu, karena bentuk mufradnya wa huwa rajulun, yaitu kata rajulun, qad taghayyarat sighatuh fil jam'i, ya, di mana bentuk mufradnya rajulun qad taghayyarat, telah terjadi perubahan, ya, bentuknya telah terjadi perubahan pada bentuk jamak, sehingga bentuk mufradnya sudah tidak tersisa lagi, sudah tidak, istilahnya tidak terlihat lagi secara bentuk asalnya. Rajulun rijal, ya, tidak lagi terlihat bentuk rajulnya yang setelah jim langsung lam, ya kan? Ya, dimana kalau bentuk jamak ya sudah ada penambahan alif, ya. Pecah, makanya dinamakan apa? Jamak yang pecah, yang bentuk mufradnya tidak terlihat lagi ketika dalam bentuk jamak. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim yang bentuk mufradnya masih terlihat. Ya, jamak yang salim bentuk mufradnya masih terlihat. Fasara rijal, fasara rijal. Maka jadilah kata rajulun jadi rijal. Wa misluhu tabibun, jamaknya at-tibba'u. Jadi contohnya apa? Kata tabib jamaknya adalah at-tibba'u. At-tibba'u atau at-tibba'un? Atibba'u. Kenapa at-tibba'u tidak at-tibba'un? Mamnu minas sarf, Ustaz. Alasannya? Alasannya apa? Mamnu minas sarfnya. Tidak menilai tambahan Mengikuti wazan af'ilah, Ustaz. karena ada alif taknis Mamdudah. Nah, ini hamzah di sini. Nih. Karena ada alif taknis mamdudah, yaitu hamzah tersebut. Nih, hamzah di situ adalah alif taknis mamdudah. Ciri alif hamzah tersebut alif taknis mamdudah apa? bukan dari asalnya. Bukan asal katanya, bukan apa huruf asli pada bentuk mufradnya. Makanya kalau kita lihat tabib, bentuk mufradnya ada nggak hamzah? Nggak ada. Menunjukkan hamzah di sini adalah alif taknis mamdudah, sehingga kita baca tanpa tanwin, atibba'u, bukan atibba'un. Nah. Kemudian al-qaidah, arafna anna al-jam'a huwa ismun yadullu ala adadin aktsara min asnaini. Kita ketahui, ya, dapat kita ketahui bahwasanya jamak dia adalah isim yang menunjukkan lebih, ya, bilangan lebih dari apa?
2. Ya, adanin aktsara minasnain. Ya, jumlah bilangan yang lebih dari 2. Mislu atibba. Ya, contohnya para dokter. Jamak dari tabib. Au ala adadin aktsara minasnataini. Atau bilangan yang menunjukkan lebih dari 2. Bedanya apa? Kalau 2 tadi isnain, baik 2-nya mudzakkar, ya, lebih dari 2-nya itu mudzakkar, atau lebih dari 2-nya muannas. Ya. Jadi dikatakan jamak kalau dia lebih dari 2, baik jenisnya mudzakkar maupun muannas. Contohnya apa? Kalau yang muannas tabibat, ya, jamak dari tabibatun. Itu jamak. Jamak adalah setiap bentuk kata yang menunjukkan maknanya lebih dari 2. Menunjukkan kepada bilangan lebih dari 2. Adapun 2 punya istilah tersendiri. Yaitu apa? Musanna. Kemudian wal jam'u salah satu anwa. Dan bentuk jamak dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada 3 jenis. Yang pertama dinamakan dengan jam'u mudzakkarin salimun, jamak mudzakkar salim. Yang kedua jam'u muannatsin salimun, jamak muannas salim. Yang ketiga jam'u taksir. Jam'ul mudzakkaris salim. Tujma'u asma'ul mudzakkarin wa sifatuhum. Ya. Jadi apa? Tujma'u asma'ul mudzakkarin wa sifatuhum jam'a mudzakkarin saliman bi ziyadati wawin wa nun fi akhiril ismi al-mufrad. Jadi dibentuk jamak ya dengan jamak mudzakkar salim apa saja? Asma al-mudzakkarin, nama-nama isim mudzakkar. Ya, nama-nama isim apa? Mudzakkar. Ya, namun syaratnya nama mudzakkar yang bagaimana? Nama mudzakkar yang tidak diakhiri ta marbutoh. Ya, jadi kalau yang jamak mudzakkar salim, namanya harus nama yang tidak diakhiri ta marbutoh, seperti Zaidun, Muhammadun. Ya. Adapun Talha, Muawiyah, nanti tidak dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Ya, jadi untuk nama, maka nama-nama yang mudzakkar yang tidak diakhiri ta marbutoh. Ya. Jadi khusus yang tidak ada ta marbutoh seperti Zaidun, Muhammadun, Ahmadu, ila akhirih. Wa sifatuhum, dan sifat mudzakkar. Ya. Dan sifat-sifat mudzakkar. Ya, tentunya maksudnya mudzakkar di sini mudzakkar yang berakal. Ya. Seperti apa? Ya. Kabirun, ya. Atau misalnya apa? Mujtahidun, muslimun, talibun. Ya. Adapun kalau yang tidak berakal seperti apa misalnya? Maksur. Nah, apa? Maksur ini sifat untuk yang berakal enggak? Patah. Ya enggak. Biasanya ini maksur ini untuk kata benda yang tidak berakal. Makanya nanti kalau yang sifat walaupun dia mudzakkar tapi tidak berakal, maka tidak mungkin dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Jadi khusus untuk sifat mudzakkar yang berakal. Makanya seperti maksur, ya patah biasanya bukan untuk sifat untuk mudzakkar yang berakal. Biasanya digunakan untuk apa? Sifat apa? Kata benda. Sehingga yang seperti ini tidak dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Ya. Contoh lain misalnya seperti apa? Apa biasanya ini yang penggunaan Nazifun. sifatnya? Apa? Nazifun. Apa? Kurang jelas suaranya? Jauh ya Ustaz ya. Bersih Ustaz. Nazifun. Nazif. Ya. Tapi bersih bisa nggak?
untuk Dhaifun. orang. Ya, bersih juga bisa digunakan untuk orang ya. Misalnya dia tidak ada kotorannya. Kalau maftuhun Ustaz? Maftuh, terbuka. Masa orang terbuka? Ya. Mungkin nggak? Nah, itu dia. Yang seperti ini berarti nanti nggak mungkin kita bentuk ke jamak mudzakkar salim. Ya, jadi dia sifatnya pun harus yang untuk jenis mudzakkar yang berakal. Adapun yang tidak berakal makanya nggak mungkin bentuk ke jamak mudzakkar salim. Makanya ruang lingkup jamak mudzakkar salim lebih sempit. Kenapa? Karena ada syarat. Dia mudzakkar dan dia harus berakal. Ghaniyun. Apa? Ghaniyun. Ghaniyun jamak mudzakkar salim. Ya. Untuk yang berakal berarti jamaknya nanti bisa kita jamak mudzakkar salim. Biziyadati wawin wa nun, dengan tambahan waw dan nun fi akhiril ismi, pada akhir isim al-mufrad, isim mufrad. Mislu Muhammadun jam'uhu Muhammaduna. Muwadzafun jam'uhu muwadzafuna. Au biziyadati ya'in maksurin ma qablaha wan nun, atau dengan tambahan ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Contohnya Muhammadina muwadzafina. Nah, ya, jadi kalau jamak mudzakkar salim ya dan nunnya sebelumnya di kasrah. Waw dan nun tadi ya untuk keadaan rafa, ya dan nun untuk keadaan nasab dan jarnya. Ya, jadi kalau ya dan nun untuk dua jenis i'rab pada jamak mudzakkar salim, yaitu nasab dan jar. Nasab seperti jadi maf'ul bi, objek. Jar seperti didahului oleh huruf jar. Kemudian alba jam'ul muannatsi as-salim, jamak muannats salim. Tujma'ul asma'u was sifatul muannatsah bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fil ismil mufradi al muannats. Ya, jadi untuk jamak muannats salim maka dijamak pada bentuk jamak ini untuk apa? Al-asma, isim-isim, nama-nama. Ya. Nama-namanya apa? Al-mu'annas, yang perempuan, baik diakhiri ta marbutah maupun tidak. Zainab, ya Zainabat. Nah, Maryam, Maryamat. Kemudian yang ada ta marbutah, Fatimah, Fatimat. Aisyah, Aisyat. Berlaku umum. Wasifah ataupun sifat, baik sifatnya berakal maupun tidak, maka berlaku umum. Ya. Kabir, kabirah, kabirat. Maksurah, maksuratun, maksurat. Nah, jadi kalau ruang lingkup jamak muannats salim lebih umum, tidak terbatas untuk yang berakal saja. Biziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fil ismil mufradil muannas, dia dengan tambahan alif dan ta ya, pada akhiran isim muannasnya, ya, dengan alif dan ta, dengan ta yang maftuhah, terbuka, bukan yang marbutah. Ba'da hadfi ta'i ta'nis al marbutah, setelah jadi penambahan alif dan ta yang maftuhah tersebut setelah kita hilangkan ta marbutah yang ada di isim mufradnya. Ya. Maka tak marbutahnya kita hilangkan dulu, baru kita tambahkan tak maftuhah. Kenapa harus dihilangkan dulu? Kenapa? Ya, karena taknis, mau baik di sini tak yang marbutah maupun tak yang maftuhah, keduanya untuk menunjukkan muannas. Dan apabila terjadi dan bangsa Arab itu tidak suka apabila ada dua menunjukkan muannas. Ya, sudah ada tak yang tak maftuha yang dia menunjukkan muannas, nah, maka salah satunya dihilangkan, dan yang dihilangkan adalah tak marbutahnya. Jadi disebutkan sebagian oleh ulama ya karena
mereka itu apa? Ya, tidak suka apabila ada dua jenis yang maksudnya sama dalam satu kata, makanya dihilangkanlah tak taknis marbutohnya, karena walaupun dia di sini tak maftuhah tetap dia untuk yang menunjukkan taknis muannas. Makanya nanti kalau taknya bukan menunjukkan taknis ya bukan jamak muannas salim. Ya, seperti misalnya apa? Baitun ya bait di sini yang bermakna apa? Bait. Jamaknya apa? Abiyat. Nah, jamak dari bait, tapi maksud bait di sini bukan rumah, apa bait syair. Jamaknya nanti apa? Abiyat. Abiyatu syair. Ya, bait syair. Tak di sini tak maftuhah di sini bukan untuk menunjukkan muannas. Ya. Di sini ya memang asal katanya. Nah. Ya. Sehingga ya sini bukan taknis ya, tapi tak ya asal pada katanya. Adapun penambahan jamak muannas salim dengan alif dan tak di situ adalah tak untuk menunjukkan muannas. Makanya tak marbutohnya dihilangkan terlebih dahulu. Wa waqifatun jam'uha, di sini ada sana. Waqifatun jam'uha waqifat, dan kata waqifatun jamaknya adalah waqifat. Kemudian yang ketiga, jam'ut taksir, jamak taksir. Hadzal jam'u ya'ti bi taghyirin fi sighatil mufradi. Ya, jadi jamak ini yaitu jamak taksir, dia datang dengan apa? Bi taghyir fi sighatil mufrad, dengan merubah bentuk mufradnya. Ya, dengan apa? Merubah bentuk mufradnya. Jadi dia bukan dengan penambahan tapi dengan merubah. Apakah sesuka kita? Ya enggak. Ya, merubah bentuk mufrad di sini dikembalikan ke apa yang disebutkan oleh bangsa Arab. Ya. Caranya mudahnya gimana? Dengan melihat kamus. Ya, jadi merubah di sini bukan semau kita, tapi ya harus berdasarkan apa yang disebutkan oleh orang Arab. Ya. Qalamun ya aklamun. Ya. Nggak bisa kita kulumun seperti kutubun, nggak bisa. Ya. Dikembalikan ke sama'i. Mudahnya bagi kita kembali ke kamus. Ya, qalamun aklam, nanti akan disebutkan sifat-sifat yang sama di dalam bahasa Arab itu bisa kita temukan bisa kita cari di kamus. Seperti pengetahuan di sini jamak taksir. Mislu rajulun jam'uhu rijal. Seperti kata rajulun jamaknya adalah rijal. Tabibun jam'uhu atibba'u. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis jamak. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis jamak sebelum kita berpindah ke pembentukan mubtada khabar, pembahasan pembentukan mubtada khabar dengan jamak, dengan bentuk jamak. Hal min soal. Anda mau tanya Ustadz, Nah, kalau yang baitun tadi jadi dia bukan masuk ke jamak muannas salim? ya bukan, dia jamak taksir. Makanya gitu. tak di situ bukan tambahan, dia taknya adalah tak memang asal katanya bait. Kalau bintun Ustadz, Bintun kenapa? kan jamaknya banatun. Iya. Taknya jadi masuknya ke taksir juga kalau bintun. Kalau di situ jamak muannas salim tetap. Oh baik, karena dia untuk muannas gitu ya. Oh baik Ustadz, syukron. Jadi bintun jamaknya banat. Ya. Tambahan alif dan ta. Ya. Maka apa? Jamak muannas. Ya. Nah. Hal min soal akhir? Ustaz. Ya. Alif. Udah. Ya, suara satu pun ada munkhafid kecil. Irfa. Alif al
dan al-mamdudah. Kalau bisa dijelaskan. Alif, Sautukum ghairu wadih. alif. Mutaqatti. Suaranya Alif kurang jelas, maksura. terputus-putus. Mungkin kalau masalah jaringan, mungkin bisa ditulis di chat kalau seandainya tidak memungkinkan. Coba sekali lagi. Ya, hilang. Ada lagi yang lain mungkin? Apa Ustaz izin bertanya? Nah. Kalau misalkan jamak muzakkar salim misalkan atau jamak yang lain bisa dijadikan dua jamak yang berbeda nggak? Misalkan kayak kemarin talibun bisa atau apakah bisa tulab dan talibuna gitu Ustaz? Nah, untuk umumnya untuk kata-kata yang mungkin secara syarat sudah terpenuhi jamak mudzakkar salim seperti tadi talibun, talibun, talibunat, talibina, ya. Karena kan dia pertama dia menunjukkan sifat dan berakal, bisa. Tapi kita dapati ada jamak taksir, yaitu tullab. Bagaimana yang seperti ini? Maka umumnya ketika jamak taksir itu sifatnya sama, jamak mudzakkar salim sifatnya kiasi, ya. Sama'i kiasi. Ketika terjadi pertemuan antara sama'i dengan kiasi, biasanya lebih didahulukan yang sifatnya sama'i. Berarti kita lebih dahulukan bentuk yang jamak taksir dalam pemakaiannya. Iya. Mafhum? Mafhum. Nah, ketika kayak dahulu yang diantara disebutkan oleh para ulama nahwu, itu ketika terjadi pertemuan antara hal yang sifatnya sama'i dengan kiasi, itu biasanya lebih didahulukan sama'i. Karena ini apa yang berdasarkan disebutkan oleh orang Arab, berarti ya kita mempelajari bahasa mereka, berarti ya kita yang berusaha mengikuti. Nah. Ada lagi? Ya, Ana mau tanya Ustaz. No. Ini itu alif maksura dan alif mamduda. Tolong dijelaskan bagaimana. Alif maksura dan alif mamduda. Mamduda. Kenapa? Kemudian itu tadi itu annalisma. Itu juga. Kenapa bukan annal isma? Ya, karena hamzahnya hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tidak dibaca. Sehingga annalisma di huruf lam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bi'salismu. Di mana harokat kasrahnya? Dalam ayat lam. Bi'salismu. Paham? Alif maksura dan alif mamduda dijelaskan Ustaz. Alif maksurah dan alif mamdudah. Ya. Ini sebenarnya udah Ana jelaskan ya. Alif ta'nis maksurah dan mamdudah pada awal pembelajaran ini. Pelajaran ini. Ya. Karena di awal pembelajaran ini itu judulnya apa? Al-Mustashfa Al-Jadid. Ini alif di sini bukan alif ta'nis maksurah. Dia isimnya isim maksur, tapi alifnya bukan menunjukkan ta'nis, bukan menunjukkan mu'annas. Ya. Alifnya di sini ya huruf asli, makanya tidak kita katakan alif ta'nis maksurah, sehingga di sini makanya kita dapati sifatnya dalam bentuk mudzakkar. Kenapa? Karena di sini bukan isim mu'annas, alifnya bukan alif ta'nis maksurah. Itu sudah Ana jelaskan secara lengkap nih pada pembahasan awal pelajaran ini. Itu Antum bisa lihat di playlist yang sebelumnya, ya, materi sebelumnya.
Itu sudah Ana jelaskan. Ya, sebelum teman-teman yang program S1 ini ikut bergabung di yang tadinya kan kelas ini khusus intensif admin, sebelumnya itu sudah Ana jelaskan. Cuman ketika terjadi penggabungan dengan teman-teman kelas S1, maka kita ulang dari awal khususnya terkait dengan kaidah-kaidahnya. Adapun sebelumnya ya, sebenarnya pelajaran-pelajaran ini ya, dari nas pada pelajaran ke-10 sampai sebelumnya ya, khususnya bab-bab genap ya, untuk Ana sudah Ana jelaskan. Ya, untuk itu bisa dilihat ke materi sebelumnya karena panjang. Ya, agak panjang mungkin. Ya, jadi bisa dilihat kepada video sebelumnya ya, Bapak yang bertanya. Kalau masih kurang jelas baru tanya. Tapi lihat dulu itu. Ya. Nah, itu sudah Ana jelaskan. Jadi tidak setiap isim maksur, tidak setiap isim mamdud itu pasti mu'annas. Itu enggak. Ya, mustafa, ya, muzakkar. Al-fata, muzakkar. Ya. Al-malha, tempat hiburan, tempat bermain, muzakkar. Ya. Nah. Jazaun, muzakkar. Alif hamzahnya bukan hamzah mu'annas, bukan alif ta'nis mamdudah. Jazaun. Maka yang kita dapati bertanwin. Kenapa? Karena hamzah di sini bukan alif ta'nis mamdudah. Isimnya isim mamdud, tapi alifnya, hamzahnya bukan alif ta'nis mamdudah. Bagaimana membedakan antara alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis maksurah dengan yang bukan? Silakan dilihat playlist ya, video sebelumnya. Itu sudah kita jelaskan. Nah, ada lagi hal min soal akhir? Ya, karena memang terkait dengan alif ta'nis maksurah dan mamdudah itu masih banyak yang salah menilai. Ya, makanya silakan dilihat penjelasan sebelumnya. Kita masuk ke al-mubtada al-jam'u wa khabaruhu. Ya. Mubtada yang datang dalam bentuk jamak serta khabarnya. Bagaimana pembentukannya? Contoh di sini ada keterangan al-jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah-jumlah di sini didatangkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Kemudian al-mubtada jabatan yang pertamanya, nau'uhu jenis katanya, alamatu i'rabihi tanda i'rabnya, ya, atau secara khusus tanda rafa'nya. Ya, karena mubtada dan khabar i'rabnya rafa'. Ya, yang disebutkan di sini makanya tanda-tanda rafa'. Ya, khusus tanda-tanda rafa'nya. Al-khabar ya, nau'uhu khabar, kemudian jenisnya wa alamatu i'rabihi dan tanda i'rab atau tanda rafa'nya. Contoh kalimat al-muwazzafuna mashghulun. Al-muwazzafun jam'u mudzakkar salim, alamatu i'rabihi tanda i'rabnya dengan waw. Oke, tadi sudah kita singgung. Oke. Untuk jamak mudzakkar salim kan ada dua pembentukan dengan tambahan una, waw dan nun, atau ina, ya dan nun. Waw dan nun, waw, maka untuk keadaan rafa'nya seperti ketika di sini jadi mubtada ataupun khabar. Karena mubtada khabar termasuk kedudukan jabatan yang i'rabnya rafa'. Dan tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan al-waw. Bukan dengan yang al-aliyah. Aliyah itu ya ina itu untuk keadaan nasab dan jarnya. Makanya di sini pasti kita bentuk al-muwazzafuna. Nggak mungkin kita katakan al-muwazzafina jadi mubtada, nggak mungkin selamanya. Kenapa? Karena mubtada kaidahnya harus rafa'. Rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan al-waw. Kenapa tidak waw dan nun? Karena nun di situ bukan tanda i'rab. Jadi huruf nun tambahan. Tapi yang tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim hanya huruf sebelum nunnya saja. Wawnya saja. Kemudian nun ya-nya saja. Adapun nun maka dia
huruf tambahan pada pembentukan jamak mudzakkar salim. Ya, makanya nanti jamak mudzakkar salim ini ketika kita ingin idofahkan nunnya dihilangkan. Ya. Misalnya apa? Guru-guru sekolah. Ya. Maka guru-guru apa? Mudarrisun. Mudarris jamaknya mudarrisuna atau mudarrisina. Sekolah al-madrasah. Ya, sekolah apa? Al-madrasah. Ketika kita ingin bentuk idofah, guru-guru sekolah, maka caranya apa? Untuk jamak mudzakkar salim, nunnya itu dihilangkan. Jadi nggak boleh kita katakan mudarrisunal madrasah, tapi apa? Mudarrisu al-madrasah. Mudarrisu al-madrasati. Salah kalau kita mengatakan mudarrisunal madrasah, salah. Ya, nunnya harus dihilangkan. Kaidah jamak mudzakkar salim ketika kita ingin jadikan mudhof, kita idofahkan, nunnya harus dihilangkan. Ya. Nah, makanya nun di situ bukan tanda, dia nun tambahan. Ya. Sebagian mengatakan itu apa? Nun di sini seperti kedudukan tanwin. Ya. Makanya kita dapati apa? Isim yang bertanwin ketika kita ingin apa? Idofahkan, tanwinnya juga harus dihilangkan. Seperti apa? Asalnya mudarrisun. Bertanwin. Mudarrisun. Tapi ketika kita ingin idofahkan jadi apa? Mudarrisu. Tanpa tanwin. Mudarrisu al-madrasati. Makanya apa? Sebagian ulama nahwu mengatakan nun itu adalah bimanzilatin nun tanwin. Itu seperti halnya nun tanwin. Tapi kalau menyamakan secara keseluruhan itu pun tidak tepat. Kenapa? Dari mana tidak tepatnya? Karena tanwin itu ketika ada al hilang. Tanwin ketika ada al hilang. Mudarrisun ketika ada al jadi apa? Al mudarrisu. Tapi kalau jamak mudzakkar salim nunnya apakah dihilangkan ketika ada al? Ya enggak. Tetap al mudarrisuna, ketika ada al jadi tetap al mudarrisu. Nah, yang menunjukkan ini antara nun di sini bukan sebagai pengganti tanwin. Pokoknya intinya kaidahnya kalau jamak mudzakkar salim tambahnya u dan waw dan nun. Jadi nun sini adalah nun tambahan. Yang dimana ketika dia ingin diidofahkan maka nunnya dihilangkan. Ya. Makanya tanda i'rabnya cuman huruf sebelum nunnya, wawnya atau ya-nya. Wawnya atau ya-nya. Makanya ketika kita menjelaskan tanda i'rab, misalnya al-muwazzafun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya adalah al-wawu saja. Bukan wawu dan nun. Al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, jadi apa? Alamatu i'rabihi, alamatu rafa'nya adalah wal waw. Begitu pula khabarnya masyghulun jam'u mudzakkar salim, alamatu i'rabihi, alamat tanda rafa'nya dengan al waw. Kemudian contoh selanjutnya ar-rijalu naimuna. Ar-rijal mubtada'nya jenis taksir. Iya. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Nah, ini jamak taksir, tanda rafa'nya dengan dhamma. Jadi kalau jamak taksir itu tanda i'rabnya dengan tanda i'rab asal. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Mana halnya bentuk isim mufrad. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dengan tanda i'rab yang asli, yang asal. Khabarnya naimun
jenis jamaknya jamak mudzakkar salim. Tanda rafa'nya dengan apa? Al-waw. Iya. Nah, ketika beda jenis kata, ya, akan terjadi perbedaan tanda i'rab. Walaupun i'rabnya sama. Makanya di sini sekalipun mubtadanya bentuknya jamak taksir, khabarnya jamak mudzakkar salim, maka sesuai kaidah mubtada khabar sama apa jenis sama apa jumlahnya. Ya. Adapun jenis jamak maka itu sekali lagi tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi selain yang kaidahnya dalam mubtada khabar itu harus sama apa adatnya, jumlahnya. Ya. Ar-rijal jamak maka an-naimun jamak berarti sesuai kaidah. Adapun tanda i'rab yaitu dikembalikan ke jenis kata karena ar-rijal jamak taksir makanya tanda rafa'nya dengan dhammah. Adapun naimun jamak mudzakkar salim makanya tanda i'rabnya dengan al-waw. Kenapa tidak ar-rajuluna saja rijal rajulun kenapa tidak di jamak mudzakkar salim? Karena ar-rajul adalah isim jamid. Nah, isim jamid itu pasti jamaknya jamak taksir. Tidak mungkin bisa kita bentuk ke jamak mudzakkar salim. Yang kalau diistilahkan tadi di dalam kaidah buku ini diistilahkan dia bukan sifat karena yang kalau dia bukan nama dia harus sifat. Yang mau dibentuk ke jamak mudzakkar salim itu imma dia nama atau sifat. Rajul bukan sifat. Maksudnya sifat di sini sekali lagi adalah isim mushtaq. Seperti apa? Isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbah. Nah, insya Allah kalau teman-teman yang sudah mempelajari sorof itu tahu bentuk isim mushtaq tersebut. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, tahu. Ada pun yang belum tahu ya nanti kan ada pelajaran secara khusus ya dengan strategi ya terkait dengan apa sorof. Ya, insya Allah kan mendapatinya pada pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya at-tabibatu mahirat atau mubtadanya tabibat jenis jamaknya jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya dengan dhammah. Kalau jamak muannats salim itu termasuk jenis jamak yang tanda i'rabnya dengan harokat. Jadi kata itu tanda i'rab pada isim itu ada yang dengan harokat, ada yang dengan apa huruf. Yang dengan harokat seperti apa saja? Ini pun sudah kita jelaskan ya, pernah kita jelaskan ketika itu dengan ketika masih untuk apa kelas khusus intensif itu sudah kita jelaskan, makanya bisa bagi yang ingin lebih tahu ya lihat pada playlist pada video-video sebelumnya. Jadi kalau yang dengan tanda i'rabnya dengan harokat seperti apa saja? Isim mufrad, kemudian apa lagi? Jamak taksir. Jamak taksir, kemudian jamak muannats salim. Adapun yang dengan huruf apa saja? Musanna, kemudian apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian ada juga satu diantaranya adalah Asmaul khamsah. Yang 5. Nah, jamak muannats salim yang perubahannya dengan harokat. Dan harokat perubahan jamak muannats salim imma dhammah atau kasroh. Ya, mahiratun atau mahiratin. Enggak ada yang fathah. Tidak ada yang fathah. Tidak ada mahiratan. Tidak ada. Imma dhammah mahiratun atau kasroh mahiratin. Dhammah untuk keadaan rafa seperti jadi mubtada, jadi khabar. Adapun kasroh untuk keadaan nasab dan jarnya. Mahiratin untuk keadaan nasab dan jarnya. Nasab seperti misalnya jadi maf'ul bih nanti objek. Atau kasroh jar seperti didahului oleh huruf jar. Jadi untuk kasroh untuk dua keadaan i'rab.
nasab dan jar. Adapun domah untuk satu keadaan i'rab yaitu rafa. Nah, karena mubtada khabar i'rabnya harus rafa, makanya di sini dia dengan domah keduanya. At-tabibatu domah, mahirat khabarnya juga domah. Kemudian yang terakhir al-asirratu nadhifatun. Mana al-asirrah? Ranjang Ustaz, jamak dari sarirun atau? Jamak dari sarir. Sarirun. Sarirun jamaknya asirrah atau surur? Surur. Surur. Sama surur. Berarti yang mana nih jamaknya? Sarirun, asirrah atau surur? Surur. Berarti asirrah salah. Mungkin jam'u taksir asani. Jamak taksir yang kedua. Nah, bedanya apa? Nah, jadi asirah itu jamak taksir dari sarir, surur juga jamak taksir dari sarir. Bedanya apa? Antara asirah dengan surur. Apa namanya? Itu wazannya Ustaz. Apa itu? Kalau sarir itu wazannya fa'il. Kalau asror ya Ustaz. Mana fa'il? Fa'il. Ya, mafi Ustaz. Jadi apa bedanya? Kalau yang asirah ini untuk apa? Menunjukkan jumlah rajangnya antara 3 sampai 10. Jumlah ranjangnya terbatas antara 3 sampai apa? 10. Asirrah. Kalau surur, ini jumlah jamaknya, bilangannya antara 3 sampai apa? La nihayatalah. Sampai tidak ada batas. Nah, makanya nanti insya Allah kalau pada pelajaran selanjutnya kita akan mengetahui 2 jenis jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ada yang dinamakan dengan jamak killah, ada yang dinamakan dengan ada 2 jenis yang kedua yaitu jamak kasrah. Jamak killah itu jamak apa? Jamak taksir yang bilangannya menunjukkan 3 sampai 10. Kalau jamak killah, jamak killah itu jenis jamak taksirnya menunjukkan bilangannya dari 3 sampai 10, terbatas. Tapi kalau jamak kasroh, sebagaimana namanya kasroh banyak. Killah dikit, qalil. Makanya terbatas sampai 10 kalau killah. Tapi kalau kasroh banyak, makanya sampai tidak ada batasnya. Itu nanti ada penjelasannya. Dan asirah ini nanti dia masuk ke jamak yang killah. Surur masuk ke jamak yang kasrohnya. Makanya asirah itu secara makna terbatas sampai 10. Adapun surur nanti itu yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dia masuk ke jenis jamak yang kedua yaitu jam'u kasrah. Keduanya jamak dari sarir. Teman tadi sisi maknanya perbedaannya dari sisi tersebut jumlahnya. Nah, mafhum? Mafhum? Insyaallah Ustaz. Allah Ustaz. Kayak kalau misalnya di dalam ruangan ada misalnya ada apa? Ada ranjang lebih dari 10, misalnya ada 12, nggak boleh kita katakan hadhil asirrah. Salah. Kenapa? Karena untuk asirrah itu khusus sampai 10, terbatas sampai 10. Makanya ketika dalam ruangan ada misalnya ada 12, 13, 11, maka kita katakan hadhis surur. Hadhis surur. Kenapa? Karena lebih dari 10. Nggak boleh kita katakan hadhil asirrah. Karena asirrah tadi terbatas sampai 10. Karena dia jenis jamaknya jamak killah. Adapun kalau
dalam ruangannya ada 9 ranjang, berarti boleh kita katakan hadhil asirrah, boleh kita katakan hadhis as-surur. Kenapa? Karena surur jamak kasroh bilangannya berapa? 3 sampai tidak ada batasnya. Mencakup berarti sampai 10 pun boleh kita gunakan 10. Tapi kalau lebih dari 10 nggak boleh kita gunakan apa? Asirrah. Karena asirrah masuk jamaknya jamak kilah. Adapun mana yang jamak kilah, mana yang jamak kasroh secara penentuannya insya Allah nanti akan dibahas pada pembahasan khusus yaitu jamak jenis-jenis jamak taksir. Ya, al-asirrah jamak taksir. Ya. Walaupun jenis jamaknya ada 2, jamak taksir ada 2, tapi tanda i'rabnya tetap sama. Ya, rafa'nya keduanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasar. Tidak ada perbedaan dari sisi i'rab, perubahan akhiran kata. Ya, keduanya sama-sama dengan dhammah ketika rafa, sama-sama dengan fathah ketika nasab, sama-sama dengan kasrah ketika jar. Al-asirrah itu jam'u taksir, makanya tanda rafa'nya dengan dhammah. Nadhifatun. Perhatikan sini khabarnya. Dalam bentuk apa? Musanna atau mufrad atau jamak? Dalam bentuk mufrad. Ya, dalam bentuk mufrad muannas. Kenapa kok mufrad? Kan mubtadanya jamak. Karena ghairi aqil dihukum kullu jam'in ghairi aqil muannas Ustaz. Kalau secara jenisnya iya. Tapi kenapa kok mufrad? Ya karena kaidahnya memang seperti itu. Ya. Itu apa? Mubtadanya berupa apa? Jamak taksir li ghairil aqil. Maka kaidahnya khabarnya dalam bentuk apa? Mufrad muannas. Ya, dalam bentuk apa? Mufrad. Ya. Tidak, ini yang masuk dalam apa? Mustasna, sesuatu yang dikecualikan. Jadi kaidahnya asalnya mubtada khabar harus sama jenis apa dan jumlah. Tapi khusus untuk yang mubtadanya berupa jamak taksir li ghairil aqil, maka apa? Khabarnya dalam bentuk mufrad muannas. Adapun keadaan dia muannas kenapa? Ya, karena memang jamak taksir li ghairil aqil dihukumi muannas. Ya. Sekalipun asalnya muzakkar. Sarir muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa? Kenapa muzakkar? Karena tidak menerima ta'mat. Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Jadi isim itu kalau tidak ada tanda-tanda muannas, tidak diakhiri alif ta marbuthah, tidak diakhiri alif ta'nis maksur ataupun mamdudah, maka dihukumi muzakkar. Kapan dianggap muannas? Kalau ada tanda-tanda muannas. Ada tanda-tanda muannas. Sehingga sarir karena tidak ada tanda muannas kita hukumi secara hukum asal muzakkar. Tapi ketika dia sudah datang dalam bentuk jamak, sekalipun dia asalnya muzakkar maka dihukumi secara rata apa? Dihukumi muannas. Sarir, asirrah ataupun surur baik jamak kilah maupun jamak kasrah dihukumi muannas. Apalagi yang bentuk mufradnya memang sudah dalam bentuk muannas. Syajaratun asjar hukumnya muannas. Baitun buyut muannas. Pokoknya jamak taksir li ghairil aqil dihukumi muannas. Nah, jadi kaidahnya ketika mubtada dalam bentuk jamak taksir li ghairil aqil maka khabarnya dalam bentuk mufrad muannas. Sehingga tanda i'rabnya, tanda rafa'nya dengan apa di sini? Karena dia sebagai khabar makanya dengan dhammah. Karena rafa'nya isim mufrad dengan dhammah. Mafhum? Insyaallah. Walaupun sini ada penjelasannya ya terkait dengan apa yang disebutkan. Ya, kita baca. Al-bahsu fil jumlatil ula.
Apa kalimat tadi, apa kalimatnya? Al-muwazzafuna mashghulun. Nulahid anna al-mubtada al-muwazzafun jam'u mudzakkarin salim. Waqad jaa al-khabaru jam'a mudzakkarin saliman mislahu. Maka datangnya khabarnya juga dalam bentuk jamak mudzakkar salim seperti mubtada'nya. Wa fil jumlati tsaniyah, dan pada kalimat yang kedua, apa kalimat yang kedua tadi? Ar-rijalu naimun. Ya, pada kalimat yang kedua, ar-rijalu naimun. Afwan. Wa fil jumlati tsaniyah, dan pada kalimat yang kedua, ja'al mubtada'u jam'a taksirin lil uqala. Ya. Datang dalam bentuk jamak taksir yang berakal, ar-rijal. Wa ja'al khabaru jam'a mudzakkarin saliman, dan khabarnya datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kenapa kok jamak mudzakkar salim naimun, tidak jamak taksir juga? Ya karena naim jamaknya jamak mudzakkar salim. Tidak jamak taksir. Ya, tidak mau. Kenapa tidak memiliki tidak dibentuk ke jamak taksir saja? Ya karena tidak memiliki jamak taksir. Ya, karena pengetahuan jamak taksir itu apa? Sifatnya samai. Ya. Adapun talib, kenapa kok punya jamak taksirnya? Karena memang itu yang disebutkan oleh bangsa Arab. Ya. Ketika isim tidak memiliki jamak taksir, ya kita gunakan jamak mudzakkar salimnya. Tapi kalau isimnya bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim, namun dia juga ada penyebutan jamak taksir, tadi kaidahnya kalau ada pertemuan antara sama'i dengan qiyasi, maka sama'i lebih didahulukan. Yang penting kaidahnya mubtada khabar hukum asalnya yang penting sama-sama jamak. Adapun jenis jamaknya dikembalikan ke setiap jenis kata berdasarkan syarat-syarat dan bentuk-bentuknya. As-tsani wa fil jumlati tsalisah, dan pada kalimat yang ketiga atau bibat mahirat ja'al mubtada'u jam'a muannatsin saliman lil aqilat. Maka mubtadanya datang dalam bentuk jamak muannas salim yang berakal. Wa ja'al khabaru jam'a muannatsin saliman aidan, dan khabar juga datang dalam muannas salim, jamak muannas salim mahirat. Mungkin fluktuasi yang kurang kondusif. Opsi untuk mundur dengan ini sangat besar saat yang Asterix senang dibantu untuk mana tadi? Yang ketiga, asalis wa fil jumlatir rabi'ah, dan pada kalimat yang keempat yaitu apa tadi? Al-asiratu nadhifatun. Ja'al mubtada jam'an li ghairil aqil. Ya. Apa namanya? Mubtadanya datang dalam bentuk jamak yang tidak berakal. Ya. Wa ja'al khabaru mufradan muannasan. Maka khabarnya datang dalam apa? Bentuk mufrad muannas. Nah, ketika jamak mubtadanya berupa jamak li ghairil aqil, maka khabar datang bentuk mufrad muannas. Ar-rabi al-mubtada'u marfu'un wal khabaru marfu'un aidan. Ya, jadi kaidahnya mubtada dan khabar itu apa? I'rabnya harus rafa. Ya. Wa alamatur raf'i jam'il mudzakkari salim al-waw, dan tanda rafa jamak mudzakkar salim apa? Adalah al-waw. Ya, bukan dengan al-ya. Sehingga al-muwazzafuna mashghulun dengan waw. Amma jam'ut taksir, adapun jamak taksir, wa jam'ul muannats salim, adapun jamak taksir dan jamak muannas salim, fa alamatu raf'ihima, tanda rafa keduanya dengan apa? Dhammah. Ar-rijalu, at-tabibatu, wal asirratu. Nah, ini jamak taksir, ar-rijal, as-sirrah, at-tabibat, jamak muannas salim. Al-qaidah al-ula
Idza kana al-mubtada'u jam'a mudzakkarin saliman yakunul khabaru jam'an. Jadi kaidahnya ketika mubtadanya dalam bentuk jamak mudzakkar salim, khabarnya pasti dalam bentuk jamak. Baik, khabarnya datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim juga seperti al-muwazzafuna masyghulun, atau khabarnya dalam bentuk jamak taksir. Seperti apa? Misalnya al-muwazzafuna tullabun. Al-muwazzafuna tullabun. Jadi tidak terbatas ya. Dalam artian khabarnya ya, jamaknya ya, dikembalikan ke setiap jenis bentuk jamak pada isim mufradnya. Ketika di sini masyghul ya, jamaknya jamak mudzakkar salim ya, karena dia sifat untuk mudzakkar. Ya, adapun talib misalnya karena dia memiliki jamak taksir, makanya kita datangkan nanti dalam bentuk jamak taksir tullabun. Ya, begitu pula ustadun, nanti kita misalnya al-muwazzafuna asatidzatun. Nah, asatidzatun atau asatidu. Ya. Kemudian as-saniyah, idza kana al-mubtada'u jam'a taksir lil uqala yakunul khabaru jam'an. Apabila mubtada'nya berupa jamak taksir yang berakal, ya, seperti ar-rijalu yakunul khabaru jam'an, maka khabarnya juga apa? Jamak. Datang dalam bentuk jamak. Naimuna. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mubtada'u jam'a muannatsin lil aqilat, apabila mubtada'nya datang dalam bentuk jamak muannas yang berakal, jamak muannas yang berakal, yakunul khabaru jam'an muannasan, maka khabarnya juga datang dalam bentuk apa? Jamak muannas. Seperti apa? At-tabibat mahirat. Datang dalam apa? Bentuk jamak muannas. Ketika apa? Jamak muannasnya yang berakal. Lalu bagaimana kalau jamak muannasnya tidak berakal? Maka sebagaimana jamak taksir yang tidak berakal. Maka apa? Nanti khabarnya datang dalam bentuk mufrad muannas. Maka yang selanjutnya idza kana, contohnya seperti apa? As-sayyarat, as-sayyaratu jadi datun. Jadi Kenapa? Karena jamak muannasnya li ghairil aqilat, tidak berakal. Kabarnya sebagaimana jamak taksir li ghairil aqil, maka kabarnya datang dalam bentuk mufrad muannas. Ar-rabi'ah, idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil aqil yakunul khabaru mufradan muannasan. Ya, apabila mubtada'nya dalam bentuk jamak li ghairil aqil, mencakup baik jamak taksir maupun jamak muannas yang tidak berakal, yakunul khabaru mufradan muannas, maka kabarnya datang dalam bentuk mufrad muannas. Al-asirratu nadhifah. Ya, as-sayyaratu jadi ini barusan kita sebutkan. Ya. Karena mubtada'nya di sini apa? Jamak tidak berakal, baik jenis jamaknya jamak taksir maupun as-sayyarat jamak muannas salim. Dikarenakan dia tidak berakal keduanya, makanya kabarnya dalam bentuk mufrad muannas nadhifah jadidah. Al-khamisah, al-mubtada'u marfu'un wal khabaru marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu fi jam'il mudzakkaris salim mislu muwazzafuna masyhurun. Jadi mubtada dan khabar itu i'rabnya apa? Rafa. Dan tanda rafa adalah waw. Dan tanda rafa adalah waw pada bentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Contohnya al-muwazzafun masyhurun, al-muslimuna katsirun. Amma jam'a taksir, adapun jamak taksir fa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi kalau jamak taksir tanda rafa'nya dengan dhammah.
Mislu ar-rijalu naimun, ar-rijalu. Wa kadzalika jam'ul muannats salim. Ada begitu pula jamak muannats salim. Alamatur raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Contohnya at-tabibatu mahirat. Al-murabbiyat mukhlisat. Nah. Jadi intinya apa? Al-mubtada jadi kaidah apa? Intinya adalah apa? Kaidahnya apa? Mubtada dan khabar apa? Pertama, Sejenis. i'rab keduanya Marfu. harus apa? Marfu. Rafa. I'rab keduanya harus rafa. Adapun tanda rafa'nya ya dikembalikan ke jenis kata. Jamak mufrad dengan dhammah, musanna dengan alif, ya. Jamak mudzakkar salim dengan waw, jamak taksir dengan dhammah, jamak muannats salim dengan dhammah. Nanti asmaul khamsah dengan al-waw. Ya. I'rab dikembalikan ke jenis kata. Kemudian yang kedua harus keduanya apa? Harus sama jenisnya. Jenis dan Jumlah. Jenis dan jumlah. Ketika mubtadanya mufrad, khabarnya juga mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. Mubtadanya jamak, khabarnya juga jamak. Nah, itu kaidah asal. Ya. Kaidah asalnya apa? Harus sama jenis dan jumlah. Ya. Kecuali makanya nanti masuk dalam apa? Mustasnayat. Ya. Kecuali apa? Jika mubtada berubah apa? Jamak Ghairul akil. Jamak tidak berakal. Ghairul akil. Ghairi akil. Baik taksir maupun muannas. Maka apa? Khabarnya Muannas. Khabarnya Mufrad muannas. Nah, dalam bentuk mufrad muannas. Nah, kecuali itu, ya, kecuali kalau mubtadanya berupa jamak yang tidak berakal, baik jamak taksir maupun jamak muannas. Ya, selama dia tidak berakal maka khabarnya menjadi mufrad muannas. Ini yang keluar kaidah secara asal. Adapun kalau bukan jamak li ghairil akil maka harus kaidahnya harus kaidah asalnya harus sama jenis dan jumlah. Mufrad, musanna, jamak. Ya. Ila huna hal min soal? Ustaz. Nah. Kan itu kalau dalam keadaan marfu untuk yang berakal, jamak yang berakal itu kan dengan waw ya Ustaz. Kalau yang jamaknya jamak mudzakkar. Mudzakkar. Kalau untuk yang dengan ya itu kan dalam keadaan mansub dan majrur ya Ustaz ya. Nah kalau untuk isim inna itu untuk keadaannya gimana Ustaz? Ya kalau inna kan ya. Nah iya, kalau inna itu tugasnya ambatan si belisma wa tarfaul khabar, menasobkan isimnya nasab. Ya berarti nanti dengan alia. Oh dengan ya Ustaz. Karena nasab. Isim inna i'rabnya nasab. Kalau di sini mubtada khabar rafa. Berarti kalau
Mubtada khabar ya dengan aliyah yang al-waw, tapi kalau misalnya jadi isim inna berarti dengan aliyah. Aliyah. Oh. Ya Ustaz. Terus sama yang contoh tadi itu yang untuk ghairu akil itu kan mufrad muannas. Berarti kalau umpama al-qawaidu azimatun ya Ustaz ya. Iya. Al-qaid Kalau- karena jamak tidak berakal, maka kabar ya mufrad muannas. Azimatun. Nah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Hal min soal akhir, ada pertanyaan lain? Aizat, kelas. Dan naktafi bihadzal qadar. Insyaallah sanwasil fil liqa'il qadim. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum fa nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu Jazakallah khairan. khairan Ustaz. Ya Ustaz.